الله. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa taat kepadanya. Dari atas mimbar ini, khatib mengingatkan diri khatib dan jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang benar-benar takwa, sehingga kita meninggalkan dunia mana ini dan kita meninggal dunia dalam keadaan muslim sesuai dengan perintah Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, salah satu upaya kita untuk mencapai takwa kepada Allah yang sebenar-benar takwa adalah kita memahami makna hakikat umur yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, "A'mal ummati baina 60 wa 70." Umur umat itu antara 60 sampai 70. Syekh Abdul Sattar menyatakan, andai kata kita mendapatkan jatah umur 60 tahun dalam kehidupan ini, maka hakikatnya umur yang panjang itu yang bisa kita pakai untuk beribadah kepada Allah hanya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, 15 hari dan 2 jam. Beliau menghitungnya karena kita melaksanakan salat paling tidak hanya sekitar 10 menit kali 50 kali sekian 5 kali lagi dalam 1 tahun. Mungkin ada ibadah-ibadah yang lain. Beliau juga menghitungnya bahwa dari usia 60 tahun itu 21 tahun kita tidur, karena tidur yang sehat itu adalah 8 jam. Maka total 8 jam itu 21 tahun. Kemudian kita bekerja minimal 21 tahun lagi yang kita ambil. Itu kalau kita bekerja 8 jam. Namun masih ada orang yang bekerja lebih daripada itu. Berarti ada 42 tahun sudah terpotong daripada hidup jatah kita 60 tahun. Yang tersisa adalah kita berusaha bersilaturahim, kita sibuk dengan segala hal kita dunia ini. Maka hakikat kita yang kita pakai untuk Allah Subhanahu wa taala hanya 2 tahun lebih, 2,5 tahun lebih itu saja. Oleh karena itu, tidak aneh banyak orang yang memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Selalu kita sertakan dalam doa selamat kita, wa ziyadatan fil umri. Ya Allah, ya Tuhan, tambahkan dalam umur. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Qala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baiknya manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan panjangkan umur kita, maka harus kita jaga anggota tubuh kita ini daripada segala yang memudaratkannya, baik itu berupa makanan ataupun minuman, terutama yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala yang diharapkan Allah bagi kita pasti itu akan merugikan kita. Dan sekaligus kita menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala hanya karena ikhlas karena Allah. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW kepada kita, "Ihfazillah yahfaz." Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Diceritakan
bahwa ada orang tua sebagai penumpang kapal, bersama beliau banyak pemuda. Kapal itu tandas karena menabrak batu karang. Regu penolong menyatakan kepada mereka, lompat saja, kami di bawah akan menolong kalian. Tapi karena kapal itu sangat tinggi, melompat ke air laut itu juga dengan ombak yang tinggi, menakutkan para pemuda-pemuda itu. Tapi si kakek tua tadi, dia dengan mudahnya melompat dan regu penolong dapat menolongnya. Sehingga para pemuda ini bersemangat dan berani juga memberanikan diri dengan berkata, itu kakek tua saja berani melompat, masa kita orang muda tidak berlompat. Ketika mereka diselamatkan, para pemuda ini pada kebingungan dan terkagum-kagum dengan kakek tua itu. Apa gerangan amalan yang beliau lakukan? Apa kesaktian-kesaktian yang beliau miliki? Beliau berkata, tidak ada amalan tertentu ataupun kesaktian-kesaktian tertentu, tapi aku menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Ihfazillah yahfaz. Jagalah dirimu, Allah akan jaga dirimu. Ini Allah. Aku jaga daripada perzinahan, daripada haram, pergaulan bebas dan sebagainya, dan aku tidak memasukkan ke dalam perutku kecuali yang halal. Kalau ada sesuatu yang syubhat, jangankan yang haram, maka aku muntahkan dan aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa tuaku ini Allah jagakan diriku ini dan anggota tubuhku ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Mungkin muncul pertanyaan bahwa Rasulullah SAW menyatakan di tanda-tanda akhir zaman yang turut dan fujaah, banyaknya orang-orang yang meninggal mendadak, dan kita sudah merasakan demikian ini. Ada teman-teman kita yang sebaya dengan kita, baru saja bercanda tertawa bersama kita, hanya beberapa jam datanglah informasi bahwa beliau telah meninggalkan dunia fana ini. Kita pun bertanya-tanya, sakit apa? Apa yang belum keluhkan? Kenapa? Dan sebagainya. Maka jawabannya, itulah umur dan ajal yang tidak akan diperlambat dan tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu tiba, Allah berfirman, maka tidak akan dicepatkan ataupun dimundurkan. Lantas, bagaimana kita mendapatkan umur yang baik? Maka dijawab oleh Sayyid Al-Allamah Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Idhkar wal I'tibar, bahwa makna qala umruhu yakni wa khairul umri barakatuh wat tawfiqu fihi bil a'mal salihah wal khairatul khassah wal 'ammah. Makna daripada sebaik-baiknya orang yang panjang umurnya, beliau berikan penjelasan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi taufik untuk mengerjakan amalan saleh dan kebijakan dan kebaikan-kebaikan lain, baik yang khusus maupun yang umum. Artinya, modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita ini dalam berbentuk umur, hendaklah kita investasikan dengan baik, hendaklah kita isi dengan segala kebaikan. Kebaikan apa saja, walaupun kita anggap kecil, karena segala yang kecil itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal kebaikan walaupun seberat zarah, yang sekecil-kecilnya, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nilai pahalanya. Begitu juga kebalikannya, barang siapa beramal keburukan walaupun hanya sedikit, hanya sebarang zarah, maka kita akan melihat dosa yang kita lakukan itu. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dalam renungan akhir tahun ini 2022 menjelang 2023, saatnya kita muhasabah pada diri kita. Sudah berapa tahunkah umur kita? Sudah berapa tahun kita lampaui dalam kehidupan kita ini? Baik yang sudah lama, yang yakni di atas 50 tahun atau 60 tahun, ataupun yang masih muda, karena semasa-masa muda ini tidak ada jaminan kita tidak wafat.
Begitu juga orang tua dan orang sakit, tidak ada jaminan mereka pasti mati dengan segera. Di mana Allah yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Marilah kita tingkatkan amal kebaikan. Marilah kita saling memberi nasihat. Orang tua yang berpengalaman memberi nasihat kepada pemuda. Pemuda-pemuda hendaklah menghormati orang-orang tua, menolong mereka dalam segala hal yang bisa kita bantu. Dan kita yang tua hendaklah memberi nasihat kepada pemuda-pemuda, khususnya di zaman sekarang ini. Zaman di mana fahisyah itu menjadi merajalela, bahkan memaksakan kepada kita. Sudah dapat dilihat oleh anak-anak muda bagaimana Piala Dunia dengan euforia yang sangat luar biasa itu masih dipaksakan untuk kaum muslimin, untuk negara Islam agar menghormati dan sekaligus ingin meramaikan atau mempromosikan LGBT. LGBT ini adalah salah satu daripada bencana alam yang kita rasakan, baik itu di dunia atau di negeri kita sendiri ini. Oleh karena itu, saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tolak bala, sekaligus kita menghindari dan menjauhi segala murka Allah Subhanahu wa taala, agar negeri kita tercinta Indonesia ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ringankan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa daripada musibah dan bala itu, diberikan kepada mereka kesabaran, ketabahan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sebesar-besarnya atas musibah mereka, dan Allah terima segala ampunan dan maaf mereka daripada kaum muslimin yang telah meninggalkan dunia ini. فإذا قال القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفعني وإياكم وفيه بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل. فقال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المقدسة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وارفع كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكروه واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم